review Indiana Jones. Aduh. Hey guys, welcome to Daily Screen. Yap, akhirnya kita bakal review film Indiana Jones 5 atau Indiana Jones Dial of Destiny. Jujur udah 2 hari yang lalu gue nonton film ini, tapi agak males-malesan untuk review karena gue kurang suka dengan Indiana Jones yang kelima. Menurut gue Indiana Jones yang kelima ini nggak perlu dibuat karena mubazir banget gitu ya. Dan ini kayak seolah-olah cuman untuk fan service doang gitu ya. Nah, untuk lebih jauhnya kita bahas gimana sih gambaran dari filmnya, simak review kita sampai selesai. Tapi sekarang gue mau ceritakan sedikit sinopsis singkat dari film Indiana Jones yang kelima ini. Dial of Destiny ini kurang lebih bercerita kehidupan pensiun dari seorang Indiana Jones yang nggak pecut-pecutan lagi, yang nggak berkuda lagi. Di sini dia fokus menjadi dosen sejarah yang benar-benar mahasiswanya kebosanan dengan bagaimana keterangan dari si Indiana Jones ini, karena sejarah memang kadang juga agak membosankan. Tapi membosankannya ajaran dari Indiana Jones ini sama juga membosankannya dengan filmnya gitu ya. Nah, ketika dia mengajar, tiba-tiba datanglah seorang karakter wanita muda yang bernama Helena Shaw, yang ternyata Helena Shaw ini adalah anak baptis yang merupakan anak temannya yang tiba-tiba hadir lagi, yang entah kenapa Helena Shaw ini tertarik dengan benda yang bernama Antikythera, dan Antikythera ini dibuat oleh Archimedes yang bisa melakukan perjalanan waktu kalau disatukan. Nah, di film ini kita akan melihat bahwa Antikythera ini terpencar kemana-mana dan akan diperebutkan oleh mantan Nazi juga yang bernama Jürgen Voller yang diperankan oleh Mads Mikkelsen. Dan di film ini kita akan melihat bagaimana rebutan antara anggota Nazi dengan Indiana Jones, yang tadinya Indiana Jones ini bilang bahwa aku sudah pensiun, aku nggak bisa lagi melakukan perjalanan petualangan seperti itu. Tapi berhubung Antikythera ini sangat mengancam dan dia baru tahu bahwa ini benar-benar bahaya kalau dipegang oleh Nazi, akhirnya Indiana Jones turut dengan Helena Shaw untuk melakukan pertualangan lagi untuk menyatukan Antikythera ini agar tidak direbut oleh orang yang salah. So, itulah sinopsis singkat dari Indiana Jones yang kelima. Kalau kalian dengar dari gue bercerita bagaimana premis ceritanya, sebenarnya sangat menjanjikan cerita ini. Apalagi buat teman-teman yang benar-benar ngefans dengan franchise dari Indiana Jones yang dimulai dari 1981 sampai 2008 ya kalau nggak salah. Premis cerita ini benar-benar kita rindukan gitu ya. Apalagi buat kalian yang benar-benar ngikutin sosok Indiana Jones, kita pengen lihat aksi-aksi yang bombastis dari Indiana Jones. Tapi sayang, setelah gue menyaksikan film ini, Harrison Ford sudah sangat tua untuk memerankan Indiana Jones yang energik dan luar biasa gitu ya. Apalagi kalau kita loncat ke bagian ending yang benar-benar nggak habis pikir gitu ya. Gue berharap bahwa ini selesai gitu. Gue berharap bahwa Indiana Jones yang kelima itu menceritakan bagaimana menutup franchise ini dengan sangat baik. Mengingat juga kan umur dari Harrison Ford udah tua banget gitu, nggak cocok lagi untuk berpetualang. Di sini malah justru dibuat gimana ya ngomongnya, gue takut spoiler, kayak kembali lagi kayak ke masa lalu gitu ya. Dan di ending cerita kita tiba-tiba dia mau ngambil topi lagi, dan itu kan menandakan bahwa akan ada Indiana Jones yang ke-6 lagi. Gue bingung gitu ya, gimana membentuk ini dengan cerita selemas ini gitu ya. Memang di 4 cerita Indiana Jones kan yang menangani memang Steven Spielberg langsung, sutradara aslinya, dengan George Lucas juga. Tapi di film yang kelima ini kan sutradaranya jadi James Mangold dengan beberapa penulis yang nggak ada ikut campur dari George Lucas, sang pencipta Star Wars itu juga nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar berasa ini film yang berbeda. Tapi meskipun memang sutradara dan juga penulisnya berbeda, mereka nggak tegas pengen lepas dari franchise yang sebelumnya. Mereka nggak mau kehilangan para penggemar besar dari Indiana Jones. Mereka masih melanjutkan kisahnya yang ternyata pengen dilanjutkan lagi dengan aktor yang sama, Harrison Ford. Dan gue secara pribadi mohon maaf banget buat teman-teman yang ngefans dengan Indiana Jones. Kalau gue harus berkata jujur, gue bosen. Dan setelah pembukaan awal di babak 1, gue sempat ketiduran. Nggak ketiduran sebenarnya, gue menahan kantuk yang luar biasa. Itu gimana gue menahan kantuk untuk pengen tahu ceritanya, untuk pengen review ke kalian, tapi nggak bisa bohong, buat ceritanya bosan banget gitu ya. Di babak pertama sekitar setengah jam ada kali ya,
Itu keren banget, dia kembali ke masa lalu dan itu langsung babibuk adegan action, full action, kejar-kejaran, menceritakan di film kedua gitu kayaknya Last Crusade kali ya, kembali ke film-film yang kedua di mana si Indy ini kan pakai seragam Nazi gitu ya kan, kayak di Last Crusade itu kan. Itu keren banget, tapi setelah menjajaki babak kedua dengan cerita yang membosankan itu, gue bener-bener gimana ya, gue juga salah satu orang yang sebenarnya agak mengikuti cerita dari Indiana Jones, tapi gue merasa bahwa film kelima ini cuman untuk fan service doang yang bertele-tele banget. Dengan durasi seperti itu gue merasa film ini lama banget, apalagi kalau kita berbicara soal CGI di mana anti-aging, di mana yang dibuat muda lagi nih wajah dari Harrison Ford, dan itu digunakan dengan sangat lama, dengan banyak sekali scene-scene yang dimasukkan, kelihatan banget itu bahwa muka fake, kayak berasa bahwa itu muka seseorang diganti dengan muka Harrison Ford, itu kelihatan banget gitu. Padahal ini sekelas Disney dengan budget yang mungkin besar, entah kenapa di sini CGI-nya agak gimana gitu. Karena kita sudah nyentil soal CGI, jujur dari awal sampai akhir film ini terlalu banyak mengandalkan suasana CGI, efek dan lain-lain, sehingga mereka kayak gimana ya, rasa dari film ini tuh nggak ada. Ada beberapa momen ketika si Indy bilang bahwa mengenai anaknya yang udah meninggal, dia bakal cerai dengan istrinya, itu agak berasa feel-nya gitu, ada rasanya. Tapi tiba-tiba dengan banyaknya kayak gagal fokus dengan karakter-karakter baru yang lainnya, membuat film ini jadi kurang rasa lagi gitu ya. Menurut gua, ending terbaik dari franchise Indiana Jones itu terjadi di film Last Crusade, di mana si Indiana Jones dan teman-teman ini pergi ke bayang-bayang siluet menuju ke sunset. Itu adalah ending dari Indiana Jones, nggak bisa dibantah lagi gitu ya. Dan di yang kelima ini gue berharap bahwa endingnya memperlihatkan si Indiana Jones ini sudahlah berhenti dari ini dan dilanjutkan dengan karakter lain, which is itu mungkin Helena Shaw. Tapi ternyata dia ngambil topinya lagi, mencomot topinya lagi, artinya bakal ada pertualangan lagi yang jujur menurut gue, kalau dilanjutkan lagi Indiana Jones yang ke-6, kalau nggak ada perubahan dengan mungkin sesuatu yang sangat menjanjikan, film itu bakal gagal lagi. Sama kayak Indiana Jones yang kelima ini, kayaknya gue prediksi juga nggak yang box office banget, nggak yang memberikan penjualan yang tinggi juga. Mungkin untuk fans-fans yang Indiana Jones yang bapak-bapak yang sekarang era-eranya udah bapak-bapak, itu yang pengen nonton cuman pengen lihat aja. Tapi jujur kalau kalian bener-bener fans dari Indiana Jones, mungkin kalian agak kecewa dengan apa yang dihadirkan dari cerita ini. Cerita transisi, plot ceritanya itu gue nggak tahu arahnya mau kemana gitu ya. Seolah-olah mereka ini mengulur-ngulur waktu, bosan gitu ya. Gue bosan banget dengan cerita yang di sini. Gue sebenarnya kan kalau review tuh paling males untuk nge-review jelek, karena gue menghargai orang-orang di belakangnya sana. Tapi kasus Indiana Jones ini berbeda dengan film lokal. Menurut gue ini harus ada gebrakan dan harus berakhir sebenarnya, karena sekali lagi intinya adalah Harrison Ford sudah terlalu tua untuk memerankan Indiana Jones. Itu aja, titik gitu ya. Untuk beberapa adegan yang gue suka cukup banyak. Kayak pertama tadi di menit-menit pertama yang adegan action lumayan gue suka. Yang gue cukup suka itu adalah bagaimana kejar-kejaran pakai bajai. Nah di situ di tengah-tengah parade gitu kalau nggak salah. Nah itu gue juga cukup suka, cukup realistis juga. Tapi memang ya karena terlalu banyak mengadakan CGI membuat film ini kayak yang nggak ada rasanya. Padahal ini adalah film blockbuster besar. Entah kenapa gue bosan banget dengan film ini. Terserah kalian. Menurut gue kalian jangan berpatokan dengan review gue. Gue jarang banget nge-review jelek suatu film sebenarnya. Tapi kalian harus buktikan dulu untuk nonton ke bioskop. Apakah kalian setuju dengan gue atau enggak? Gue nggak akan berbicara soal banyak teknis gitu. Kalau sinematografi di beberapa sudut ya lumayan meyakinkan lah untuk di era-era 90-an gitu, lumayan meyakinkan. Tapi untuk secara keseluruhan yang enggak yang bagus banget gitu ya. Jadi dari scoring juga lumayan gitu. Ada juga beberapa OST yang balik lagi dengan ciri khas dari Indiana Jones. Menurut gue scoringnya sih yang paling menarik di antara yang lain. Untuk Harrison Ford juga sebagai Indiana Jones ya tetap, tapi memang ada beberapa perubahan yang terlalu lemas dan juga loyo. Dia ya lagi-lagi ini dia sudah terlalu tua dengan nggak punya nyawa lagi sebagai Indiana Jones. Gue merasa Helena Shaw pun yang gue rasa sebagai pengganti dari petualangan Indiana Jones belum yang
dapat banget, dan chemistry mereka pun menurut gue nggak yang nyatu karena banyak sekali aktor-aktor ternama yang tidak dimanfaatkan dengan baik oleh sutradara sehingga membuat film ini ya udah plop aja gitu. Gue merasa bahwa bayaran dari aktornya terlalu tinggi aja untuk acting mereka yang kayak gitu ya. Nanti kalau kalian pengen buktikan dengan kata-kata, kalian nonton sendiri, menurut kalian setuju nggak gitu ya. Kalau kalian nggak setuju silahkan kalian bantah di kolom komentar, dan gue seneng banget untuk ngebahas dan juga diskusi gitu ya. Dan ya sampailah sekarang kita ke kesimpulan dari review kita. Menurut gue setelah menyaksikan film Indiana Jones Dial of Destiny, film ini nggak yang penting-penting banget ditonton. Silahkan mungkin bisa ditunggu di streaming aja kali ya, atau kalian pengen menghargai bagaimana kisah selanjutan dari Indiana Jones, menurut gue wajib banget buat kalian tonton untuk kalian yang fans berat. Tapi kalau kalian yang harus menonton ini dari awal lagi, itu bener-bener harus kalian nonton dari film pertama, kedua, ketiga, keempat dulu, baru kalian nonton film ini. Di akhir review, setelah memperhatikan bagaimana transisi cerita, bagaimana sinematografi, chemistry antar karakter, dan juga scoringnya, menurut gue, film Indiana Jones yang kelima ini layak diberikan skor 65 dari 10. Kalau kalian udah nonton film ini, berapa skor terbaik untuk kalian berikan untuk Indiana Jones yang kelima ini? Jangan lupa tambahkan di kolom komentar di bawah. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan review kita sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap hari. Thank you.